Baik, selanjutnya adalah setelah kita mengetahui pentingnya belajar tajwid itu agar menjaga keaslian bacaan, kemudian agar tidak tertukar cara pengucapan huruf ataupun salah dalam membaca panjang pendek gitu. Begitupun kita harus mempelajari ilmu tajwid tersebut dalam rangka mengetahui atau agar bisa membaca kesempurnaan harokat ya, dalam setiap huruf ya. Jadi dalam matan Ibnu Jazari disebutkan wa kullu matmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadi lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathi ifhami. Jadi disebutkan dalam bait tersebut, dan setiap huruf yang berharokat dhammah itu tidak akan sempurna kecuali dengan mendomahkan atau memonyongkan dua bibir. Ya, jadi ketika huruf yang berharokat dhammah misalnya u, bu, tu, su, ju, hu, khu dan seterusnya. Jadi dia dhammah itu hanya sempurna ketika kita memonyongkan dua bibir, membuat bulatan di pada dua bibir. Nah, itu huruf yang berharokat dhammah. Kemudian wazan khifadin bin khifadi lil fami, ketika huruf yang berharokat kasroh kita menurunkan rahang mulut kita, i, bi, ti, si, ji dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah wal maftuh bil fathi ifhami, dan kemudian ketika huruf yang berharokat fathah dengan membuka mulut kita, a, dua bibir kita, a, ba, ta, sa. Jadi enggak ba, ta, sa, ja, a, ba, ta, sa dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan kesempurnaan harokat. Nah, kalau tadi kita mengetahui tentang makna tajwid itu apa, sekarang kita mengetahui pengertian ilmu tajwid itu sendiri. Jadi kalau tadi pengertian tajwidnya saja, kalau sekarang adalah pengertian ilmu tajwid itu tersendiri. Ilmu tajwid itu merupakan ilmu untuk mengetahui cara pengucapan huruf Arab yang benar ya, dengan sahih, yaitu dengan cara mengetahui tempat-tempat keluar huruf atau makharijul huruf, dan juga sifatul huruf, baik sifat yang asli maupun sifat yang turunan. Nah, jadi itu pengertian ilmu tajwid. Nah, jadi kita mengetahui makharijul huruf dan sifatul huruf, baik sifat yang asli maupun sifat yang turunan. Sifat asli itu yang contoh yang gampangnya misalnya ada sifat isti'la ya. Isti'la itu adalah sifat di mana suara kita naik ke langit-langit. Itu misalnya huruf kha, sa, dha, ta, dha dan seterusnya gitu. Nah, sifat turunan dari huruf dari sifat isti'la itu adalah terjadinya tafkhim atau bacaan yang tebal. Nah, itu disebut dengan sifat turunan. Lalu kemudian hukum atau hukum kita mempelajari ilmu tajwid. Hukumnya adalah secara praktek. Secara praktek kita membaca Quran dengan tajwid, hukumnya adalah fardu ain. Ya, jadi membaca Quran tanpa mengubah maknanya, itu adalah hukumnya fardu ain. Kalau secara teori kita mempelajari teorinya itu fardu kifayah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, membaca Qurannya sendiri itu kan hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Tapi ketika kita membaca Quran beserta dengan tajwidnya tanpa mengubah maknanya, itu hukumnya fardu ain. Seperti sebagaimana kita sholat sunnah, misalnya sholat sunnah duha ya. Sholat sunnah duha itu hukumnya kan hukumnya sunnah. Kemudian ketika kita memulai sholat duha itu kita harus melakukan rukun-rukun sholat ya, itu yang misalnya seperti takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, ruku, i'tidal dan seterusnya gitu. Jadi ketika sholatnya itu adalah sunnah, tapi ketika kita mulai sholat sunnah tersebut, kita harus tetap wajib melaksanakan rukun-rukun sholat tersebut agar sholat kita sah ya, agar sholat kita sah. Nah, begitu juga dengan membaca Quran, kita harus
wajib menerapkan ilmu tajwid ini, membaca Al-Quran dengan tajwid tanpa mengubah makna. Kemudian landasan hukum kenapa menjadi fardu ain ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, diantaranya adalah dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya, tartil itu sebagaimana yang disebutkan di sebelumnya, kata Ali bin Abi Thalib, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi mentajwidkan huruf dan juga mengetahui seluk-beluk tentang wakaf. Kemudian dalam hadis yang Ibnu Mas'ud mengajarkan seseorang tadi membaca Quran, itu juga menjadi landasan bagaimana agar kita menjaga keaslian dalam membaca Al-Quran, yaitu dengan cara mempelajari ilmu tajwid. Kemudian yang berikutnya adalah landasan hukum berikutnya, ijma' para ulama yang sepakat bahwa membaca Al-Quran menggunakan tajwid itu adalah hukumnya fardu ain. Lalu kemudian perkataan ulama Ibnul Jazari dalam Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, beliau mengatakan dalam bab tajwid, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi kata Ibnul Jazari rahimahullah, dia mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, membaca Al-Quran dengan tajwid, ya, menerapkan bacaan Al-Quran dengan tajwid itu hatmun lazimu, wajib yang diwajibkan, jadi wajib yang wajib gitu. Hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana asimu, atau dalam riwayat lain man lam yujawwidil Qur'ana asimu, barang siapa yang tidak membenarkan atau memperbaiki tajwidnya dalam baca Quran, dia asimu, dia termasuk yang orang yang berdosa gitu. Kemudian li'annahu bihil ilahu anzala, karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran, wa hakadza minhu ilaina wasala, dan seperti itulah Al-Quran sampai kepada kita semua. Nah, kemudian siapa sih orang yang termasuk dosa dalam membaca Al-Quran? Adalah orang yang sengaja meninggalkan hukum-hukum atau menerapkan tajwid dalam membaca Al-Quran. Jadi dia bacaannya buruk dan dia berdosa gitu. Kenapa? Karena dia sengaja. Siapa yang orang sengaja? Itu adalah orang yang tidak mau belajar Al-Quran, orang yang tidak mau belajar bagaimana cara baca Al-Quran yang baik. Dia sama sekali tidak mau belajar, dan ketika dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang buruk, dengan bacaan yang mengubah makna, itu adalah dengan mengubah huruf, panjang pendek dan juga harokat, dia termasuk orang yang berdosa membaca Quran. Bacaannya buruk namun dia berdosa. Ada juga orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan juga dengan tajwid yang baik, dia termasuk orang yang mendapatkan pahala gitu. Sebagaimana dalam sebuah hadis, allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membaca Al-Quran itu, dia bersama malaikat yang taat dan mulia gitu. Dan juga ada orang yang bacanya belum baik, ya, bacaannya belum fasih, ya, belum mahir, tapi dia mendapatkan pahala. Dalam hadis tadi disebutkan lanjutannya, wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Dan orang yang baca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membacanya dan dia mendapatkan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Jadi orang yang terbata-bata ini adalah orang yang dia tahu baca Al-Quran karena dia belajar gitu, namun bacanya masih terbata-bata, dan dia mengetahui huruf-hurufnya, panjang pendeknya dan juga tanda bacanya, namun karena bacanya masih terbata-bata dan dia dalam proses belajar, dia tetap mendapat pahala kata Rasulullah, 2 pahala. Jadi pahala dia baca Quran dan dia pahala belajar, ya. Jadi itu terkait dengan orang yang berdosa adalah orang yang ketika dia sengaja tidak mau mempelajari tajwid Al-Quran, yaitu dia salah dalam membaca Al-Quran, hurufnya, harokatnya maupun panjang pendeknya, karena dia sengaja tidak mau belajar Al-Quran gitu, dia termasuk orang yang berdosa. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa pentingnya mempelajari ilmu tajwid agar kita tidak termasuk orang yang sengaja dalam membaca Quran dalam bacaan yang salah gitu, agar kita tidak termasuk orang-orang yang berdosa. Yang tadi sudah disebutkan, kalau kita salah membaca huruf itu bisa
mengubah makna dari bacaan tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengetahui pentingnya mempelajari ilmu tajwid ini tumbuh dalam tumbuh dalam diri kita sebuah keinginan, sebuah semangat untuk mempelajari ilmu tajwid agar juga kita termasuk orang-orang yang terbaik ya, di mana kata Rasulullah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semoga kita semua bisa Allah berikan kemudahan untuk mempelajari Al-Qur'an dan juga kesabaran. Jadi selain kita punya semangat untuk belajar, kita harus juga memupuk kesabaran kita dalam belajar tajwid ya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang putus asa baru belajar sebulan atau 3 bulan kita nggak bisa-bisa, akhirnya kita putus asa dan berhenti belajar. Jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai keputusasaan itu ada dalam diri kita ketika kita belajar tajwid Al-Quran ini. Semoga Allah mudahkan dan semoga kita termasuk orang-orang yang tercatat sebagai orang yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan tidak termasuk orang yang sengaja meninggalkan Al-Quran dengan tidak mau belajar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.